Alright, okay, hello guys, welcome back. Okay, how are you guys? Okay, kita udah nyampe di exercise 76 nih guys. Di latihan 76 exercise 76 in Barron's TOEFL yang bagian readingnya guys ya. Di sini ada cause and effects, art architecture, tentang art of healing nanti ya. Art of healing ya seni penyembuhan guys, seni penyembuhan ya. Nanti kita coba baca bareng-bareng. Oke, siapa tahu teman-teman dapat vocabnya, dapat pemahaman lah ya. Terus kita baru jawab soalnya yang ada 12 ya, 12 soal guys ya. Kita baca dulu, alright. Oke, tapi sebelum the art of healingnya kita baca dulu pilihan jawabannya, petunjuknya sedikit ini ya, biar nggak ketinggalan ya. Oh iya, buat teman-teman yang yang belum tahu materi-materi sebelumnya ya, cek aja di playlist guys ya, playlist channel ini. Oke. Udah beberapa ada yang lengkap tuh. Oke, langsung aja in some questions in the reading section on the internet based TOEFL, petunjuknya ya. Dalam beberapa pertanyaan di bagian reading pada TOEFL berbasis internet, you will be asked to recall and relate information and content from cause and effect passages found in college textbook ya. Anda akan diminta untuk mengingat dan mengaitkan informasi dan konten dari bacaan sebab akibat yang ditemukan dalam buku teks perguruan tinggi. And then choose the best answer for multiple choice question. Pilihlah jawaban terbaik untuk pertanyaan pilihan ganda. Terus for computer assisted question, follow the directions on the screen ya. Untuk pertanyaan dengan bantuan komputer, ikuti petunjuk di layar. Oke, langsung aja. Di sini ada pembahasan tentang the arts of healing, seni penyembuhan ya guys ya. Oke, langsung aja, nggak usah lama-lama ya. Taking part in music and art classes is a well established form of therapy. Jadi mengikuti kelas musik dan seni adalah bentuk yang ini ya, well established. Well established itu mapan guys ya. Bentuk terapi yang sudah mapan. Mapan itu artinya adalah sesuatu yang sudah lama ada dan diterima, diakui gitu ya, efektif gitu ya guys ya. Mapan itu maksudnya well established. Okay. It can benefit patients socially, emotionally, and physically. Ini dapat menguntungkan pasien secara sosial, emosional, dan fisik guys. But researchers at the Chelsea and Westminster Hospital in England are exploring a different premise. Namun para peneliti di Rumah Sakit Chelsea dan Westminster di Inggris sedang mengeksplorasi premis yang berbeda. Premis itu apa sir? Premis ya proposisi guys, atau pernyataan yang menjadi dasar atau landasan untuk argumen teori tertentu ya guys ya. Landasan argumen lah intinya ya. Namun para peneliti di Rumah Sakit Chelsea dan Westminster di Inggris sedang mengeksplorasi premis atau landasan argumen yang berbeda. That simply pleasing the eyes and the ears will help people recover. Bahwa hanya dengan menyenangkan mata dan telinga akan membantu seseorang untuk sembuh ya. Orang-orang untuk lebih cepat sembuh lah intinya. Terus ada lagi, it's not the new idea. Ini bukan ide yang baru. Back in 1860, tahun 1860, Florence Nightingale wrote in her notes on nursing that brightly colored flowers and art help patient recover more quickly. Kembali pada tahun 1860, Florence Nightingale itu menulis dalam catatan keperawatannya bahwa bunga berwarna cerah dan seni membantu pasiennya itu bisa sembuh lebih cepat ya. Florence Nightingale itu ini guys ya, perawat ya, perawat, penulis, pemimpin reformasi kesehatan ya. Ya. Terus this is no fancy, ini bukanlah khayalan. People say the effects is all on the mind. Orang bilang efeknya hanya ada di pikiran. It is no such thing. Itu bukanlah hal yang demikian. The effects is on the body too. Efeknya juga ada pada tubuh ya. Musik sama gambar tadi intinya ya. Seni tadi ya. But the truth is that no one knows exactly why patients who listen to music or see paintings should recover quicker. Namun kenyataannya tidak ada yang tahu secara pasti mengapa pasien yang mendengarkan musik atau melihat lukisan sembuh lebih cepat ya. Seharusnya sembuh lebih cepat. Or how to maximize the effect, dan bagaimana memaksimalkan efeknya. That's what the new research is hoping to show. Itulah yang diharapkan untuk ditunjukkan oleh penelitian baru ya. Penelitian baru ini itulah yang diharapkan untuk ditunjukkan oleh penelitian baru ini.
Over the years, selama bertahun-tahun ya, a trickle of results sejumlah kecil ya, sejumlah kecil hasil gitu ya, a trickle. Sejumlah kecil hasil has suggested a link between the arts and well-being. Sejumlah hasil telah menunjukkan adanya hubungan antara seni dan kesejahteraan. Oke, a trickle result itu sejumlah kecil hasil yang muncul secara bertahap guys ya, bukan langsung besar itu enggak. A trickle. Okay, but there have been few strictly controlled randomized trials like those that test the effectiveness of a new drug. Namun hanya ada sedikit uji coba acak yang terkontrol secara ketat ya, seperti yang menguji efektivitas obat baru ya. Terus one classic American study, salah satu studi klasik Amerika ya, keterangan tambahannya which shows that architecture can affect recovery times and that patient do respond to their surroundings ya. Keterangan tambahannya yang menunjukkan bahwa arsitektur dapat mempengaruhi waktu pemulihan dan bahwa pasien benar-benar merespon lingkungan sekitarnya. Is nearly 20 years old, telah berusia hampir 20 tahun. Apanya sering 20 tahun? Ya itu tadi guys, ya subjeknya kan salah satu studi di Amerika itu sudah berusia hampir 20 tahun gitu guys. Salah satu studi klasik di Amerika, studi yang udah lama gitu ya, udah hampir 20 tahun. Keterangan tambahnya, studi yang menunjukkan bahwa arsitektur itu maksudnya arsitektur rumah sakit ya, desain rumah sakit, kasurnya di mana, di situ catnya warna apa, itu arsitektur ya. Studi klasik yang berusia 20 tahun menunjukkan bahwa arsitektur dapat mempengaruhi waktu pemulihan dan bahwa pasien benar-benar merespon lingkungan sekitarnya. Ya kayak kita kalau ada orang sakit kita kasih bunga di sebelahnya itu bisa lebih cepat dia sembuh gitu guys ya. Kayak pemandangan, kita kasih musik, maksudnya begitu ya. Terus it looked at 46 people who had their gallbladders removed ya. Penelitian ini melibatkan 46 orang yang telah menjalani operasi pengangkatan gallbladders, kantong empedu ya guys ya. Half of them were kept in hospital rooms with a pleasant view over some trees. Setengah dari mereka ditempatkan di ruang rumah sakit dengan pemandangan yang menyenangkan di atas beberapa pohon ya, ada pohon-pohonnya. And then the other half had rooms looking out onto a brick wall. Setengah lainnya berada di ruangan yang menghadap ke dinding bata. Oh, ada yang dikasih pemandangan, ya pohon-pohon. Ada yang cuman dikasih menghadap ke dinding bata aja ya. Ini kan buat penelitian ya. The patient who had a room with a view needed smaller ya. The patient who had a room with a view ya, pasien yang memiliki kamar dengan pemandangan needed smaller doses of painkillers on average and left hospital almost a day earlier. Ya, pasien yang memiliki kamar dengan pemandangan membutuhkan dosis analgesik ya, analgesik itu painkillers itu ya, yang lebih kecil ya. Pasien yang memiliki kamar dengan pemandangan ya membutuhkan dosis painkillers itu ya ini ya, pereda nyeri itu ya, analgesik itu ya, on average and left the hospital almost a day earlier. Pasien yang memiliki kamar dengan pemandangan membutuhkan dosis analgesik yang lebih kecil rata-rata dan meninggalkan rumah sakit hampir 1 hari lebih cepat ya, a day earlier ya, 1 hari lebih cepat. 10% shorter hospital stay ya than those faced with a brick wall ya. Tinggal di rumah sakit 10% lebih pendek durasinya gitu ya, dibandingkan dengan mereka yang menghadap cuma dinding bata aja. Berarti ada efeknya buat kesembuhan orang ya, pemandangan itu. Terus, but it isn't so clear whether looking at pleasing pictures will have the same kinds of effects. Namun tidak begitu jelas apakah melihat gambar yang menyenangkan itu akan memiliki efek yang sama. More research has been done of the effects of music. Tadi kan yang di Amerika tadi kan ini ya, dikasih pohon-pohon gitu ya. Nah ini namun tidak begitu jelas apakah melihat gambar yang menyenangkan akan memiliki efek yang sama. Tadi kan benar-benar ada pohonnya guys. Tapi tidak begitu jelas apakah kalau melihat gambar pohon kayak lukisan gitu doang itu efeknya bakalan sama nggak sih ya. More research has been done on the effects of music. Lebih banyak penelitian telah dilakukan tentang efek musik juga ya. And in 2002 dan pada tahun 2002, David Evans of the Royal Adelaide Hospital, David Evans dari Rumah Sakit Royal Adelaide in South Australia di Australia Selatan,
reanalyze data from 19 earlier studies, ya, menganalisis kembali data dari 19 studi sebelumnya, ini di Australia nih. He concluded that music was a cheap and effective way of relieving patients' anxiety. Dia menyimpulkan bahwa musik adalah cara yang murah dan efektif untuk meredakan kecemasan pasien, gitu guys. Some of the studies seem to suggest that music could also lower blood pressure and reduce the need for painkillers. Beberapa studi tampaknya menunjukkan bahwa musik juga dapat menurunkan tekanan darah dan mengurangi kebutuhan akan painkillers, analgesik ya, pereda nyeri ya. But these studies were too small to tell for sure. Namun studi-studi ini terlalu kecil untuk to tell for sure, maksudnya memberikan kepastian gitu guys ya. At the Chelsea and Westminster, di Chelsea sama di Westminster, kota di Inggris sana, they have analyzed the result from studies of nearly 300 patients so far ya. Di Chelsea dan Westminster, mereka telah menganalisis hasil dari studi hampir 300 pasien sejauh ini ya. And they are turning up some interesting effects ya, dan mereka menemukan beberapa efek menarik. Okay, for the first time ya, untuk pertama kalinya we have established, ini kalau dipetik gini guys, tanda-tanda petik berarti ada orang yang ngomong ya. Yang ngomong adalah Rosalia Lelchuk-Starikov gitu ya. Okay, for the first time, dia ngomong gitu. For the first time, untuk pertama kalinya, we have established physical and biological evidence for the influence of art on health care. Untuk pertama kalinya, kami telah menetapkan bukti fisik dan biologis untuk pengaruh seni terhadap perawatan kesehatan. Ya, says Rosalia Lelchuk-Starikov. Kata Rosalia Lelchuk-Starikov, who heads the hospital research team, yang memimpin tim riset rumah sakit. And then the 3-year research program began in 1999. Program penelitian 3 tahun, program penelitian 3 tahun dimulai pada tahun 1999. The first phase, fase pertama ya, established that 80% of patients in the hospital found arts and music helped distract them from their medical problems and raised their spirits ya. Fase pertama menetapkan bahwa 80% pasien di rumah sakit merasa seni dan musik membantu mengalihkan perhatian mereka dari masalah medis dan juga meningkatkan semangat mereka, their spirits ya. Then in June 2000 dan kemudian pada bulan Juni tahun 2000 ya, the research moved up a gear when the King's Fund, a British charitable foundation, put up 70,000 pounds sterling to measure the clinical effect ya. Kemudian pada bulan Juni 2000, penelitian ini meningkat ketika King's Fund ya, sebuah yayasan amal di Inggris, menyisihkan 70,000 pound sterling untuk mengukur efek klinis. Klinis itu ya ini guys, konteks kesehatan yang merujuk pada segala sesuatu yang berkaitan dengan pemeriksaan, diagnosis, perawatan pasien gitu ya, intinya klinis itu ya. Dia udah nyumbang 70,000 pound sterling, gede juga ya. And then the final stages of the research won't be made public for a while ya. Tahap akhir penelitian ini tidak akan dipublikasikan untuk sementara waktu. But the results so far are almost all positive, says Starikov. Ya. Tetapi hasil sejauh ini hampir semuanya positif, kata si Starikov ini ya. One of the early studies looked at cancer patients who were being given chemotherapy at the hospital. Salah satu penelitian awal mengamati pasien kanker yang menjalani kemoterapi di rumah sakit. Kemoterapi ya ini ya guys ya, apa namanya, metode pengobatan untuk melawan kanker ya, mengobati kanker gitu guys, kemoterapi. Terus many were anxious about their treatment and depressed about the possible outcome. Banyak dari mereka cemas tentang perawatan mereka, terhadap perawatan mereka gitu ya, dan tertekan mengenai hasil yang mungkin terjadi. If you can relieve, ini kata siapa nih? Kata Debbie Fenland ya. If you can relieve stress, then it can help patients to make the most of the time they have to live. Ya, jika Anda bisa meredakan stres, maka itu dapat membantu pasien memanfaatkan waktu yang mereka miliki untuk hidup ya. Jika Anda bisa meredakan stres ya, maka itu dapat membantu pasien memanfaatkan waktu yang mereka miliki untuk hidup ya. Kata siapa ini? Says Debbie Fenland of Cancer Research UK. Kata Debbie Fenland dari Cancer Research ya, riset kanker di UK, United Kingdom ya, di Inggris sana ya. But Fenland thinks that easing anxiety and depression has physical effects too. Namun Fenland berpikir bahwa meredakan kecemasan dan depresi juga memiliki efek fisik. For example, ya misalnya, it relieves pain and reduces nausea
from chemotherapy. Ini bisa meredakan rasa sakit dan mengurangi nausea. Nausea itu mual ya, mual akibat kemoterapi. If you are tense, jika Anda tegang ya, you are more likely to feel pain. Jika Anda tegang, Anda lebih mungkin untuk merasakan sakit ya. Makanya jangan tegang gitu ya. Dibikin gak tegang. It's a fairly straightforward physical thing ya, she says. Ini adalah hal fisik yang cukup sederhana katanya. Although the effect is controversial, meskipun efeknya kontroversial, she thinks that reducing anxiety and depression could spur the body's immune system to fight cancer too. Jadi meskipun efeknya kontroversial, ya, dia berpikir bahwa mengurangi kecemasan dan depresi juga dapat memicu sistem kekebalan tubuh untuk melawan kanker. The 83 patients in this study were divided into 3 groups. 83 pasien dalam studi ini dibagi menjadi 3 kelompok ya. One group listened to 45 minutes performance by live musician during their treatment. Salah satu kelompok mendengarkan pertunjukan selama 45 menit oleh musisi secara langsung ya, live ya, selama perawatan mereka. Diadain live musik di dalam rumah sakit itu ya. A second group was treated in a room that had a selection of pictures hung on the walls. Kelompok kedua dirawat di ruangan yang memiliki koleksi gambar yang digantung di dinding ya. Satunya ada live musik, satunya kelompok kedua itu dikasih gambar yang digantung di dinding. These were changed every week so that patients wouldn't see the same ones week after week ya. Gambar-gambar ini diganti setiap minggu agar pasien tidak melihat yang sama gitu, maksudnya dari minggu ke minggu ya, sesuatu yang sama gitu ya. Gambar-gambarnya diganti-ganti gitu ya. Finally, akhirnya a control group was treated in a standard hospital ward ya. Kelompok kontrol dirawat di ruang rumah sakit standar without any music or art, tanpa musik atau seni. Kelompok kontrol, kelompok ketiga tuh ya. Yang pertama tadi kan dikasih live musik, yang kedua dikasih gambar-gambar, yang kelompok ketiga ini kelompok kontrol namanya, dirawat di rumah sakit standar tanpa musik ataupun seni ya. Terus Starikoff and her colleague Jane Duncan ya, Starikoff dan rekannya namanya Jane Duncan used a standard psychological questionnaire ya, menggunakan kuesioner psikologi standar to assess, untuk menilai ya, to assess anxiety and clinical depression in the patient, untuk menilai kecemasan dan depresi klinis pada pasiennya. Ya, jadi mereka menggunakan kuesioner. They found that both the paintings and the music lowered depression by about a third ya. Mereka menemukan bahwa baik lukisan maupun musik itu menurunkan tingkat depresi sekitar a third, sepertiga ya. However, bagaimanapun, music was more effective at lowering anxiety than art. Namun musik lebih efektif dalam menurunkan kecemasan dibandingkan seni. On average, ya rata-rata, the art group had an anxiety score that was 18% lower. Ya, rata-rata kelompok seni memiliki skor kecemasan yang 18% lebih rendah ya. And the music group had a score 32% lower than the controls. Dan kelompok musik memiliki 32% lebih rendah dibandingkan kontrol ya. Maksudnya kelompok seni yang dikasih gambar-gambar tadi itu skor cemasnya itu 18% lebih rendah. Tadi kan ada 3 kelompok guys. Yang satunya dikasih live musik, yang satunya dikasih seni, gambar-gambar, yang satunya enggak dikasih apa-apa ya, kontrol ya. Kalau yang dikasih seni, gambar-gambar itu turun kecemasannya sekitar 18%. Kalau yang dikasih musik itu turun 32% lebih rendah ya dibandingkan yang kontrol, yang ngukurnya dari yang si kontrol ini. Terus is it trivial? Trivial itu sepele guys, sepele atau tidak penting ya. Is it trivial to worry about what is hanging on ward walls when there are bed and staff shortage and growing waiting list to deal with? Apakah sepele? Apakah ini sesuatu yang sepele sih untuk khawatir tentang atau mikirin gitu ya tentang apa yang tergantung di dinding ruang perawatan ya? Penting nggak sih kita tuh mikirin apa yang tergantung di dinding perawatan? Sementara there are beds and staff shortage and growing waiting list to deal with. Ketika ada kekurangan tempat tidur dan staff, kekurangan staff gitu ya, serta daftar tunggu yang semakin panjang. Ya, maksudnya adalah pernyataan itu mengekspresikan, jadi pertanyaan itu mengekspresikan kayak keraguan atau skeptis gitu guys terhadap pentingnya hal-hal kecil ya, kayak dekorasi kayak gitu-gitu tadi, ruangan-ruangan yang tadi.
Sedangkan ada masalah yang lebih besar dan lebih mendesak yang harus dihadapi ya, kayak sama rumah sakitnya seperti kekurangan tempat tidur, kekurangan staf, daftar tunggunya semakin panjang ya. Jadi dengan kata lain itu yang nanya itu apakah yang nanya itu kayak nanya gini, apakah fokus pada aspek estetika itu relevan atau malah nggak penting ya dalam konteks tantangan yang lebih serius dalam sistem perawatan kesehatan gitu ya. Penting nggak sih kayak gitu. Starikov hopes their work will convince funding bodies otherwise. Starikov berharap pekerjaan mereka akan meyakinkan badan pendanaan sebaliknya gitu ya. After all, bagaimanapun ya, setelah itu bagaimanapun, if music or paintings can take the place of a course of antidepressants, jika musik atau lukisan dapat menggantikan pengobatan antidepresan, it has to be better for everyone. Itu pasti lebih menjadi baik atau lebih baik gitu ya untuk semua orang. Kalau dekorasi rumah sakit tadi bermanfaat ya, berarti nggak usah pakai antidepresan ya. Antidepresan itu ya obat yang digunakan untuk mengobati ini guys, depresi sama beberapa gangguan kesehatan mental kayak OCD, PTSD ya kan. OCD itu obsesif kompulsif ya guys ya. Kalau PTSD ya stres pasca trauma gitu ya. Oke gitu aja guys. Oke lanjut, kita coba lihat pilihan jawabannya, pertanyaan-pertanyaannya. Kalau kalian mau nebak dulu silakan di pause ya guys, di pause, di play, di pause, di play gitu aja ya. Kalau saya sih langsung aja baca langsung jawab gitu ya. Oke, coba kita lihat dari nomor 1. What is the main idea in this passage ya guys? Apa gagasan utama dalam bacaan ini guys? Apakah yang A, cancer patients respond positively to music during chemotherapy? Pasien kanker merespon musik secara positif selama kemoterapi. Ya ini benar, tapi nggak bisa jadi gagasan utama ya, terlalu spesifik ya. Coba kita lihat dulu yang B. Music and art classes are excellent forms of therapy for patients. Kelas musik dan seni merupakan bentuk terapi yang sangat baik bagi pasien. Nggak ada kelas musik, nggak ada. Kalau yang C, music and arts in the hospital environment contribute to patient recovery. Musik dan seni di lingkungan rumah sakit berkontribusi terhadap pemulihan pasien. Ya, bisa jadi judul, bisa gagasan utama. Kalau yang D, research is being carried out at hospitals in England, the US and Australia. Penelitian sedang dilakukan di rumah sakit di Inggris, Amerika Serikat, dan Australia. Ini juga benar, cuman yang paling tepat untuk jadi gagasan utama adalah yang C guys ya, musik dan seni di lingkungan rumah sakit berkontribusi terhadap pemulihan pasien gitu aja guys ya, garis besarnya itu. Oke, kalau yang nomor 2-nya, how did Starikov and Duncan determine levels of anxiety and depression in their test subject ya? Bagaimana Starikov dan Duncan menentukan tingkat kecemasan dan depresi pada subjek uji mereka? Apakah yang A, nanti kita ke atas ya guys ya, by testing their blood pressures often, dengan sering menguji tekanan darah mereka. Kayaknya nggak ada itu. Kalau yang B, by interviewing them in the hospital, dengan mewawancarai mereka di rumah sakit. Kayaknya bukan wawancara ya, pakainya kuesioner tadi ya, kuesioner psikologi. Kalau yang C, by using a psychological questionnaire, dengan menggunakan kuesioner psikologis. Bisa, benar. Coba kita lihat dulu yang C, by measuring their intake of antidepressants ya, dengan mengukur asupan antidepresan mereka. Kayaknya yang C nih ya guys ya. Coba kita lihat dulu ke atas. Itu ya, Starikov and her colleague Jane Duncan itu ya. Kita baca Starikov sampai patient saja. Alright. Starikov and her colleague Jane Duncan used a standard psychological questionnaire to assess anxiety and clinical depression in the patient. Starikov dan rekannya yang namanya Jane Duncan menggunakan kuesioner psikologi standar untuk menilai kecemasan dan depresi klinis pada pasien. Oke, berarti jawabannya adalah yang ini ya guys ya. Yang C ya, menggunakan kuesioner psikologis ya, Starikov sama Jane Duncan ini ya. Alright, oke. Kalau yang nomor 3, the word trivial ya sepele guys, nggak penting. Trivial and the passage is closest in meaning to trivial. Kayaknya kita nggak usah ke atas ya. Tadi kan trivial tidak signifikan. Atau kita baca dulu pilihan jawabannya. Kalau yang outmoded itu ini guys, kuno. Kalau insignificant ya tidak signifikan. Ya ini jawabannya kayaknya ya. Tidak signifikan. Kalau yang ini disputed itu diperdebatkan ya.
diperdebatkan, diperdebatkan. Kalau kalian pernah nonton Yuri Boyka Undisputed ya, film Rusia itu Undisputed, berarti tidak bisa didebatkan. Maksudnya apa, Sar? Hubungannya sama filmnya apa? Undisputed maksudnya tidak bisa nggak bisa didebat lagi kalau Yuri Boyka itu ini ya, the most complete fighter in the world ya, petarung paling lengkap di dunia. Saya senang banget guys, itu keren banget itu Undisputed, pakai UN ya, undisputed gitu filmnya. Kalau Disputed sendiri diperdebatkan, kalau Extravagance dia boros ya, Extravagance, foya-foya extravagant boros ya. Sepertinya jawabannya B, trivial, tapi kita baca dulu yang yang atas ya. Trivial itu di situ ya, is it trivial to worry ya? Is it trivial to worry about what's hanging on the word walls when there are beds and staff shortage and growing waiting list to deal with? Apakah sepele ya untuk mengkhawatirkan apa yang tergantung di dinding bangsal, dinding rumah sakit ketika ada kekurangan tempat tidur dan staf serta daftar tunggu yang terus bertambah untuk ditangani? Ya, sepele ya, insignificant. Itu jawabannya adalah yang B. Terus nomor 4-nya, the word controversial, kata kontroversial in the passage, di dalam bacaannya itu is closest in meaning to, dekat artinya dengan apa guys? Apakah yang A, having advantage, yang memiliki kelebihan? Kalau yang B, causing disagreements, yang menyebabkan perselisihan, disagreement, ketidaksetujuan gitu ya. Kalau yang C, doing damage, melakukan kerusakan. Kalau yang D, making improvement, membuat perbaikan, improvement, kemajuan. Kalau kontroversial ya ini ya, menyebabkan perselisihan ya. Jawabannya B nih guys. Coba kita naik dulu ke atas. Di situ ada kata controversial ya. Jadi kita baca dari although ya, although the effects ya. Although the effects is controversial, meskipun efeknya kontroversial ya, menimbulkan ketidaksetujuan gitu ya. She thinks that reducing anxiety and depression could spur itu ya memacu ya, the body's immune system to fight cancer too. Walaupun efeknya kontroversial, ia berpikir bahwa mengurangi kecemasan dan depresi dapat memacu sistem kekebalan tubuh untuk melawan kanker juga. Ya, berarti jawabannya adalah yang ini ya guys ya, yang B ya guys ya, causing disagreement, menyebabkan perselisihan. Oke. Terus yang nomor 5, what is it? The word once in the passage refers to, kata once dalam bacaan tersebut mengacu pada apa guys? Mengacu pada pasien kah, atau gambar, atau musisi, atau tembok ya, dinding ya. Kita harus naik ke atas. Once-nya itu lari kemana guys? Itu ada kata once. Oke. Kita baca dari E aja deh ya, biar lebih agak panjang ya. Dari E ya, a second group was treated in a room that had a selection of pictures hung on the wall. Kelompok kedua dirawat di sebuah ruangan yang dipajangi gambar-gambar pilihan di dinding ya. These were changed every week so that patient wouldn't see the same ones ya. Same ones week after week gitu ya. Gambar-gambar ini diganti setiap minggu sehingga pasien tidak melihat gambar-gambar yang sama gitu ya, same ones minggu demi minggu ya. Berarti ya larinya ke gambar gitu guys. Gambar itu A, B, C atau D guys. Gambar ya yang B ya. Jawabannya yang B. Oke, sekarang nomor 6. Menurut paragraf 8 ya, according to paragraph 8, how was the control group treated? Menurut paragraf 8, bagaimana kelompok kontrol diperlakukan? Kelompok kontrol tadi yang nggak dikasih musik tadi ya. Coba kita lihat dulu pilihan jawabannya, nanti kita ke atas ya. With the questionnaire itu ini ya, dengan kuesioner. Kalau yang B itu with the musical performance, dengan pertunjukan musik. Kalau yang C itu without music or arts, tanpa musik ataupun seni. Kalau yang D itu without changing the art, tanpa mengubah seni. Oke, kita baca dulu paragraf ke-8 ya. Itu ya, kita baca yang finally-nya aja. Jadi kalau control group kan yang ini ya, yang paling terakhir ya. Terakhir, finally, a control group was treated in a standard hospital ward without any music or art. Terakhir, kelompok kontrol dirawat di bangsal rumah sakit standar tanpa musik ataupun seni. Berarti jawabannya gampang ini. Jawabannya adalah yang C guys ya, tanpa musik ataupun seni. Alright.
Kalau yang nomor 7 ya, which of the sentences below which of the sentences below best expresses the information in the highlighted statement in the passage? Manakah dari kalimat-kalimat di bawah ini yang paling tepat dalam mengungkapkan informasi dalam pernyataan yang disorot dalam bacaan, ya, di highlights atau disorot ya. The other choices change the meaning or leave out important information. Pilihan lainnya hanya mengubah makna atau menghilangkan informasi penting. Intinya mana yang paling tepat untuk yang kata-kata yang disorot ya. Kayaknya kita harus ke kata-katanya dulu ya. Yang disorot itu if you're tense itu ya. If you're tense, jika Anda tegang, you're more like to feel pain. Anda lebih seperti merasakan sakit ya. Anda lebih merasakan sakit kalau tegang. Oke, apa maksudnya guys? Apakah yang A, pain causes you to feel like you are tense. Rasa sakit membuat Anda merasa tegang. Ntar dulu, enggak kayaknya. Kalau yang B, the more pain you have, the greater the tension. Semakin besar rasa sakit yang Anda rasakan, semakin besar pula ketegangannya. Enggak. Kalau yang C, tension increases the tendency to feel pain. Jadi ketegangan itu meningkatkan kecenderungan merasakan sakit. Iya, bisa ini. Kalau yang D, when you are very tense, it is painful. Ketika Anda sangat tegang, itu menyakitkan. Enggak, yang paling tepat itu maksudnya adalah yang C, tension increases the tendency to feel pain ya. Jadi ketegangan meningkatkan kecenderungan merasakan sakit atau nyeri ya. Coba kita baca dulu kata-katanya tadi ya. Jika kamu jika kamu gugup, kamu lebih mungkin untuk merasakan sakit ya. Ya berarti yang C, tension increases the tendency to feel pain. Wah, ketegangan meningkatkan kecenderungan merasakan nyeri. Kalau yang nomor 8 ya, the author mentions all of the following as advantages of art and music in the hospital environments, except ya. Penulis menyebutkan semua hal berikut sebagai keuntungan seni dan musik di rumah sakit kecuali ya. Ya, penulis menyebutkan semua hal berikut sebagai keuntungan seni dan musik di rumah sakit. Keuntungannya apa guys? Kecuali ya, tapi cari yang kecualinya. Apakah yang A, most hospital staff have a higher level of job satisfaction? Staf rumah sakit memiliki tingkat lebih tinggi kepuasan kerja gitu ya. Lebih puas dia ya staf hospitalnya. Ya ini kayaknya kecualinya. Coba kita lihat dulu yang B. The patients in some studies have leave the hospital sooner. Pasien dalam beberapa penelitian meninggalkan rumah sakit lebih cepat ya. Meninggalkan rumah sakit berarti sembuh gitu ya. Iya, betul. Kalau yang C, some researchers believe the immune system is stimulated. Beberapa peneliti percaya bahwa sistem kekebalan tubuh dirangsang. Ya, dirangsang musik sama ini kan, seni tadi kan. Terus kalau yang D, fewer pain medications are required by some patients ya, lebih sedikit obat pereda nyeri yang dibutuhkan oleh beberapa pasien. Kecualinya ini adalah yang A ya guys ya. Staf rumah sakitnya lebih puas gitu. Enggak ke situ arahnya. Kecualinya cuman yang A. Oke. Terus yang nomor 9 ini simple banget pertanyaannya. It can be inferred that, dapat disimpulkan bahwa, maksudnya disimpulkan dari bacaan ya, bahwa apa? Apakah yang A, the author is skeptical of the research results? Penulisnya skeptis sama hasil penelitiannya. Enggak ya. Kalau yang B, the researchers expect the final result to be positive. Para peneliti mengharapkan hasil akhir menjadi positif. Iya betul, bisa. Kalau yang C, there is very little funding for the current study. Terdapat sedikit sekali pendanaan untuk penelitian saat ini. Sedikit sekali pendanaan? Enggak dong, tadi kan udah dikasih 70.000 segala tadi. Kalau yang D, the patient are not aware that they are in a study. Pasien tidak menyadari bahwa mereka sedang dalam studi atau penelitian ya. Enggak ada keterangan itu ya. Ya masa nggak tahu? Pasti tahu lah. Masa dibedain, kelompok 1 ada musiknya, kelompok 2 ada gambarnya, kelompok 3 nggak dikasih apa-apa padahal bayarnya sama. Ya nggak mungkin guys, maksudnya pasti mereka tahu kalau itu jadi subjek penelitian ya. Jadi biar peneliti itu bisa tahu mana yang paling cepat bisa sembuh, mana yang lebih cemas, mana yang enggak gitu ya.
Alright. Sedangkan tadi juga nggak ada keterangannya si pasien tahu apa enggaknya. Yang paling tepat jawabannya adalah yang B, guys. The researchers expect the final result to be positive. Ya, para peneliti mengharapkan hasil akhir menjadi positif ya. Terus yang nomor 10-nya four squares ya, 10 apa? 4 kotak indicates ya, mengindikasikan where the following sentence can be added to the passage ya, menunjukkan di mana kalimat berikut dapat ditambahkan ke dalam bacaan. Kalimatnya adalah the researchers have also gathered result from 4 additional studies in the antenatal clinic and the orthopedic units, 3 of which were very promising. Para peneliti juga telah mengumpulkan hasil dari 4 penelitian tambahan di klinik antenatal dan unit ortopedi. Ketiga diantaranya sangat menjanjikan. Apa itu sir, klinik antenatal? Antenatal itu ya ini guys ya, buat ini ya orang hamil itu ya, wanita hamil ya. Fasilitas kesehatan untuk orang hamil lah intinya. Kalau ortopedi untuk tulang-tulang itu guys, pengobatan tulang kayak gitu. Wanita hamil dan pengobatan tulang. Para peneliti juga telah mengumpulkan hasil dari 4 penelitian tambahan di klinik antenatal dan unit ortopedi. 3 diantaranya sangat menjanjikan. Alright, masuk mana nih guys ya? Kita lihat dulu. Kalau kita masukin di A, kita baca dulu ininya ya. Kata-katanya dari they found ya. Dari Starikov aja deh biar lebih jelas ya. Starikov and her colleague Jane Duncan used a standard psychological questionnaire to assess anxiety and clinical depression in the patients. Starikov dan rekannya yang namanya Jane Duncan menggunakan kuesioner psikologi standar untuk menilai kecemasan dan depresi klinis pada pasien ya. They found that both the paintings and the music lowered depression by about a third. Mereka menemukan bahwa lukisan dan musik menurunkan depresi sekitar 1/3. Baru kata-katanya masuk tuh. Para peneliti juga telah mengumpulkan hasil dari 4 penelitian tambahan di klinik antenatal dan unit ortopedi. 3 diantaranya sangat menjanjikan. No, kayaknya terlalu cepat nih ya. Coba kita lihat dulu yang kalau kita bisa masukin yang B, berarti kita baca dari ini ya. However ya. However, music was more effective at lowering anxiety than art ya. Namun musik lebih efektif dalam menurunkan kecemasan dibandingkan seni. Terus kata-katanya masuk yang di B ya. Para peneliti juga telah mengumpulkan hasil dari 4 penelitian tambahan di klinik antenatal dan unit ortopedi. 3 diantaranya sangat menjanjikan, enggak ya? Kayaknya kurang. Coba kita masukin ke yang C. On, kita baca dari on ya. On average, ya rata-rata ya, the art group had an anxiety score that was 18% lower ya. Rata-rata kelompok seni memiliki skor kecemasan yang 18% lebih rendah. And the music group had a score 32% lower than the controls. Dan kelompok musik memiliki skor 32% lebih rendah daripada kelompok kontrol. Tadi kan kelompoknya ada 3 guys. Ini kan ada seni, ada musik, ada kontrol. Kelompok kontrol itu yang nggak dikasih apa-apa. Kalau seni itu kecemasannya turun 18% dibandingkan kontrol ya. Kalau yang musik 32% lebih rendah kecemasannya daripada yang kelompok kontrol. Terus kata-katanya masuk ya. Para peneliti juga telah mengumpulkan hasil dari 4 penelitian tambahan di klinik antenatal dan unit ortopedi. 3 diantaranya sangat menjanjikan. Bisa sini C itu bisa. Kalau kita masukin yang D, alright, is it trivial to worry about what's hanging on ward walls when there are bed and staff shortage and growing waiting list to deal with? Ya, apakah sepele untuk khawatir tentang apa yang tergantung di dinding bangsal ketika ada kekurangan tempat tidur dan staf ya, serta daftar tunggu yang terus bertambah untuk ditangani? Terus masukin kata-katanya. Para peneliti juga telah mengumpulkan hasil dari 4 penelitian tambahan di klinik antenatal dan unit ortopedi. 3 diantaranya sangat menjanjikan. Enggak. Yang paling tepat jawabannya adalah yang C guys ya. Kita masukin ke yang C. Jadi habis kata-kata on the average itu guys. On the average, the art group had an anxiety score that was 18% lower, and the music group had a score 32% lower than the controls. Rata-rata kelompok seni memiliki skor kecemasan 18% lebih rendah, dan kelompok musik memiliki 32% lebih rendah daripada kelompok kontrol. Baru kata-katanya masuk.
Ya, para peneliti juga telah mengumpulkan hasil dari 4 penelitian tambahan di klinik antenatal dan unit ortopedi ya. 3 diantaranya sangat menjanjikan. Nah, lebih tepat. Berarti jawabannya adalah yang C, yes ya. Oke, kalau yang nomor 11-nya itu complete the table below by classifying each of the answer choices under the research study to which it refers ya. Lengkapi tabel di bawah ini dengan mengelompokkan setiap pilihan jawaban berdasarkan studi penelitian yang dirujuknya. Oke, one of the answer choices will not be used. Salah satu pilihan jawaban tidak akan digunakan. Oke, nanti A, B, C, D, E, F, G sampai H itu dimasukin ke kotak-kotak tuh ya guys ya. Kotaknya ada Royal Adelaide, what is it? Royal Adelaide Study in Southern Australia, studi dari Royal Adelaide di Australia Selatan. Chelsea and Westminster Study in the UK, studi dari Chelsea dan Westminster di Inggris. Terus Classic Hospital Study in the United States ya, studi dari hospital klasik ya. Classic Hospital, rumah sakit klasik di United States di Amerika Serikat. Alright, masukin aja. Kalau yang A itu masuk mana guys? Kalau yang A, patients with a pleasant view recovered sooner ya. Pasien dengan pemandangan yang menyenangkan pulih lebih cepat. Pulih lebih cepat ya ini ya guys ya. Ya. Pemandangan yang menyenangkan itu di Amerika dong ya. Tadi kan ada kata-kata itu ya, trees tadi ya, di pohon-pohon tadi loh, dikasih pohon itu di Amerika kan tadi. Ya, coba kita lihat dulu ke atas. Nah itu ya, all of them were kept in hospital rooms with a pleasant view over some trees ya kan. Separuh dari mereka dirawat di rumah sakit dengan pemandangan indah ke beberapa pohon. Itu tadi kan yang membuat mereka pulih lebih cepat kan. Itu di Amerika guys. Di Amerika. Kalau yang ini yang B-nya music, what is it? Music relieved anxiety in 19 studies. Musik meredakan kecemasan dalam 19 penelitian. Kalau 19 penelitian itu yang di Australia, ya kan? Yang di Australia coba kita cari dulu 19 penelitian itu ada 19 tuh ya kan di Australia Adelaide ya. More research has been done on the effect of music, and in 2002 David Evans of the Royal Adelaide Hospital in South Australia reanalyzed data from 19 earlier studies ya kan. Ya, lebih banyak penelitian telah dilakukan mengenai pengaruh musik, dan pada tahun 2002 David Evans dari Royal Adelaide rumah sakit Royal Adelaide di Australia Selatan menganalisa ulang data dari 19 penelitian sebelumnya. Berarti yang B ini masuk ke yang Australia. Kalau yang A tadi masuk ke Amerika ya guys, yang paling bawah. Oke. Terus kalau yang ininya C-nya masuk mana nih? Music and art diminish depression by 1/3 ya. Musik dan seni mengurangi depresi hingga sepertiga ya di Chelsea, Westminster ya kan. Coba kita lihat ke atas ya. They found that both the paintings and the music lower depression by about a third ya kan, di Chelsea itu guys. Oke, mereka menemukan bahwa lukisan dan musik menurunkan depresi sekitar sepertiga. Itu yang bawah-bawah tadi kan bagian Chelsea ya. Alright, C yang Chelsea. Terus kalau yang D-nya guys, kalau yang D-nya rasa mual, what is it? The nausea from chemotherapy may have been reduced. Rasa mual dari kemoterapi mungkin telah berkurang ya. Kemoterapi ya Chelsea lagi ya kan, Chelsea lagi guys. Ya, itu tadi ya. Bud Fenland Bud Fenland thinks that easing anxiety and depression has physical effects too. For example, it relieves pain and reduces nausea from chemotherapy ya kan. Namun Fenland berpendapat bahwa meredakan kecemasan dan depresi juga memiliki dampak fisik, misalnya meredakan nyeri dan mengurangi rasa mual akibat kemoterapi. Itu bagian ini guys ya, ada di bagian Chelsea ya guys ya. Terus yang bagian E-nya, kalau yang E itu what is it? A surgical patient required fewer doses of pain medication. Ya, pasien bedah memerlukan lebih sedikit dosis obat pereda nyeri. Analgesik itu ya, painkillers itu ya.
Pasien bedah memerlukan lebih sedikit dosis obat pereda nyeri. Ini sepertinya Amerika yang kantong empedu tadi ya guys ya. Itu kan juga bedah ya. Yang painkiller tadi di Amerika dong. Amerika guys. It looked at 46 people who had their gall bladders removed, jadi kan kantong empedu kandung kemih ya. Studi tersebut mengamati 46 orang yang telah menjalani operasi pengangkatan kandung kemih yang dapat menyebabkan separuh dari mereka dirawat di kamar rumah sakit dengan pemandangan indah ke beberapa pohon. Separuh lainnya memiliki kamar yang menghadap ke dinding bata. Pasien yang memiliki kamar dengan pemandangan membutuhkan dosis obat penghilang rasa sakit yang lebih sedikit secara rata-rata dan meninggalkan rumah sakit hampir sehari lebih awal ya, kayak gitu guys. Berarti yang ini masuk ke masuk ke Amerika lagi gitu ya guys ya. Coba kalau yang F itu apa nih? What is it? Participating in arts and music classes lowered blood pressure. What is it? Berpartisipasi dalam kelas seni dan musik menurunkan tekanan darah. Berpartisipasi dalam kelas nggak ada ya. Nggak masuk kemana-mana itu guys. Kalau yang G, anxiety was alleviated by 18 to 32% ya. Kecemasan berkurang 18 sampai 32%. Ya, kecemasan berkurang ya, yang tiga kelompok tadi ya. 3 kelompok, yang satu dikasih musik, satu dikasih lukisan, satunya di kontrol kelompok kontrol tadi ya. Itu ada di ini guys, di Chelsea juga. Di Chelsea ya guys ya. Coba kita lihat ke atas. On average, the art group had an anxiety score that was 18% lower, and the music group, itu kan pokoknya itu ya, yang tadi ya, yang barusan tadi. On average, the art group had an anxiety score that was 18% lower, and the music group had a score 32% lower than the controls. Rata-rata kelompok seni memiliki skor kecemasan yang 18% lebih rendah, dan kelompok musik memiliki skor 32% lebih rendah daripada kelompok kontrol. Alright, itu di Chelsea guys ya. Kalau yang H, what is it? Music appeared to lower blood pressure in a few small studies ya. Musik terbukti menurunkan tekanan darah dalam beberapa penelitian kecil. Tekanan darah ya di ini ya, Southern Australia lagi ya. Ya, itu ya. Ada kata-kata, beberapa penelitian tampaknya menunjukkan bahwa musik dapat menurunkan tekanan darah dan mengurangi kebutuhan akan obat penghilang rasa sakit. Yaitu berarti di Australia, Adelaide Hospital di Australia Selatan ya guys ya. Oke, berarti yang nggak bisa cuman yang F aja. Oke, nomor 12-nya sekarang, complete a summary of the passage by selecting 3 answer choices that express the most important ideas. Lengkapi ringkasan bacaan dengan memilih 3 pilihan jawaban yang mengungkapkan gagasan terpenting. The other 3 sentences do not belong in the summary. 3 kalimat lainnya tidak termasuk dalam ringkasan because they express ideas that are not in the passage or they do not refer to the major ideas. Karena mengungkapkan 3 kalimat lainnya tidak termasuk dalam ringkasan karena mengungkapkan gagasan yang tidak ada dalam bacaan atau tidak merujuk pada gagasan utama. This question is worth 2 points. Pertanyaan ini bernilai 2 poin. Oke, pokoknya nyari 3 jawaban yang gagasan utama guys ya. Kalau ini ada prolognya, pertanyaan how do the arts relate to healing ya, bagaimana seni berhubungan dengan penyembuhan guys. Oke, bagaimana seni berhubungan dengan penyembuhan ya guys ya. Kalau yang A itu gagasan utama nggak? The current Chelsea and Westminster studies are verifying the positive effects of the arts on healing. Studi dari Chelsea dan Westminster saat ini memverifikasi efek positif seni terhadap penyembuhan. Iya, gagasan utama ya. Studi Chelsea dan Westminster saat ini memverifikasi efek positif seni terhadap penyembuhan. Iya, utama. Kalau yang B, historically, secara historis, several studies have suggested a relationship between health and the arts ya. Secara historis, beberapa penelitian telah menunjukkan adanya hubungan antara kesehatan dan seni. Iya, utama, berarti B juga masuk. Kalau yang C, what is it? Music was more effective than arts in lowering anxiety among cancer patients. Musik lebih efektif daripada seni
seni gambar maksudnya dalam menurunkan kecemasan di antara pasien kanker. Ini minor ya guys ya. Jadi bukan dia yang bukan utama, itu cuman kayak tambahan aja. Kalau yang D, Florence Nightingale menyadari bahwa Florence Nightingale noticed that art influenced her patient's recovery. Florence Nightingale menyadari bahwa seni mempengaruhi pemulihan pasiennya. Itu juga minor guys, nggak bisa jadi gagasan utama ya, apalagi pakai nama orang gitu. Kalau yang E, the first phase of the Chelsea and Westminster studies established that art and music had positive effects on attitudes. Tahap pertama studi Chelsea dan Westminster menetapkan bahwa seni dan musik memiliki efek positif terhadap sikap ya guys ya. Sikapnya itu dalam konteks ini ya, perawatan kesehatan ya guys ya, kesejahteraan individu ya, biar lebih senang gitu, lebih tenang gitu ya. Perubahan sikap yang bisa mengurangi stres ya, meningkatkan suasana hati kayak ya lebih tenang gitu lah, sehingga mempercepat proses pemulihan gitu guys. Ya bisa itu masuk bisa ya. Tahap pertama studi Chelsea dan Westminster menetapkan bahwa seni dan musik memiliki efek positif terhadap sikap pasien ya. Bisa. Terus kalau yang F itu what is it? Additional funding, pendanaan tambahan. Pendanaan tambahan will be required to continue longitudinal studies in England. Pendanaan tambahan akan diperlukan untuk melanjutkan studi longitudinal di Inggris. Nggak ada ya tadi pendanaan tambahan, nggak ada guys ya. Sir, studi longitudinal itu apa sir? Studi longitudinal itu ya penelitian jangka panjang itu guys intinya ya. Penelitian jangka panjang, butuh dana lagi, nggak ada keterangannya, itu nggak bisa. Berarti yang bisa cuman A, B, sama E aja. Alright guys. Oke. Gitu aja guys. Oke, 76 selesai. Habis ini lanjutin ke ini ya guys ya. Ke Dust Bowl, the Dust Bowl. Nanti di 77 ada the Dust Bowl ya guys ya, ke exercise 77 readingnya Barons ya guys ya. Oke, don't forget to share the channel to all of your friends that learn English ya guys ya. Share ke teman-temannya juga channel ini, ke teman-temannya gimana sih, tolong share ke teman-temannya yang juga lagi belajar bahasa Inggris. And nanti kita lanjut ke exercise 77. Tenang guys, santai. Ini Baron cuma sampai 85 aja. Habis itu kita bakalan bahas tentang top grammar ya, insya Allah guys ya. Alright guys, thank you very much. See you.